Halo Sobat Genbi, selamat datang di podcast Genbi Komisariat Undana tahun 2024 bersama saya Natasha Manu, dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, very motivational, Kak Anansia Siena. Selamat datang di podcast Genbi, Kak, apa kabarnya? Halo Tasya, selamat sore, kabar baik. Kamu gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, Kak. Oke nih Kak, jadi hari ini kita bakal bincang-bincang dikit nih mengenai apa sih yang bisa dilakukan Gen Z. Tapi sebelum itu nih Sobat Genbi, Kak Siena ini merupakan presiden dari AYA-NTT atau Australia Indonesia Youth Association tahun 2023, merupakan founder dari Sahabat Lentera Desa, alumni dari Sekolah Staf Republik Indonesia, dan juga kemarin menjadi country representative untuk Food and Agriculture Organization, benar ya Kak? Iya betul, tapi lebih tepatnya delegasi dari Sekolah Staf Presiden itu dalam Food Agriculture Organization. Oke Kak, tapi mungkin alangkah lebih baiknya ya kalau sebelum kita lanjut untuk bincang-bincang lebih dalam lagi, kita kenalan lebih dalam lagi nih sama Kak Siena. Mungkin Kak Siena bisa kenalkan nama, asalnya dari mana, latar belakangnya, dan kesibukannya sekarang gitu. Oke Tasya, halo Sobat Genbi, perkenalkan aku Anansia Siena, tapi teman-teman semua bisa sapa dengan Siena. Aku asalnya asli dari Manggarai, tepatnya Manggarai Timur di kampung namanya Rejo, dan aku lulusan kimia Fakultas Sains dan Teknik Undana angkatan 2018. Tapi setelah lulus di Juni 2022, segera setelah itu aku ikut program namanya Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, dan sekarang kesibukannya itu jadi guru ASN di salah satu sekolah namanya SMP Negeri 10. Tapi sembari jadi guru juga, aku jadi guru privat bahasa Inggris sama kimia. Itu sih Tasya. Oke, luar biasa, berarti guru nih ya. Semangat membangun negeri dong ya Kak. Iya, betul sekali. Oke Kak, jadi hari ini kita bakal bincang-bincang mengenai Gen Z bisa apa sih gitu. Karena kita lihat nih banyak di internet masyarakat melabeli Gen Z itu sebagai generasi yang bermental tempe, generasi yang bermental mah, karena kita gampang terpengaruhi, katanya ya tuh Sobat Genbi, kita ini gampang terpengaruhi oleh lingkungan sekitar gitu. Kita nggak mandiri untuk membuat keputusan, dan apalagi kita ini generasi Z ini banyak menggunakan embel-embel mental health sedikit-sedikit. Saya anxiety disorder, ada panic attack, eating disorder, bipolar, etc. gitu Kak. Menurut Kak Siena, apakah emang gitu kita Gen Z ini bermental tempe, ataukah kita ini generasi yang lebih lebih aware gitu tentang masalah-masalah kayak mental health gitu? Karena kan kita ini udah ada di zaman yang semakin terbuka gitu ya kan orang-orangnya. Mungkin menurut Kak Siena gimana? Apakah emang kayak gitu atau? Iya. Jadi sebenarnya betul adanya realita menyatakan bahwa Gen Z itu adalah generasi yang bermental tempe. Sebenarnya pada hakikatnya kalau dari perspektifnya saya, sebenarnya Gen Z itu terkenal dengan generasi limit batasan atau boundaryless generation. Tapi alasan kenapa sih Gen Z itu dikatakan bermental tempe, sebenarnya kalau kita lihat lagi karena kita memiliki kebebasan dalam hidup. Kalau kita bisa lihat di realitas, seperti kita kan termasuk Gen Z ya Tasya. Tasya, saya dan teman-teman sobat Gen Z sekalian itu juga termasuk Gen Z. Dan kebebasan dalam hidup itu seperti apa? Kita bebas untuk menentukan kalau misalkan oke, saya mau jadi pribadi yang kayak gini. Berarti environment, lingkungan saya untuk berteman itu harus berteman dengan ini. Kemudian saya pengen seperti ini. Berarti untuk menjadi hal yang baik dalam diri saya, untuk menjadi pribadi yang kayak gini, saya tuh perlu ikut organisasi yang kayak gini. Misalkan ikut Genbi sebagai contoh. Itu kan kebebasan-kebebasan yang kemudian akhirnya kita dikatakan bermental tempe. Tapi sebenarnya bermental tempe ini tidak harus selalu berkonotasi negatif. Tapi lebih lihat lagi bahwa kalau lihat Gen Z ini, Tasya ataupun saya, itu kalau kita lihat itu punya kepekaan yang sangat besar, punya rasa emotional intelligence yang sangat besar terhadap masalah-masalah di sekitar. Contoh, sekarang kita lihat banyak sekali anak-anak muda, sebut saja karena kita sama-sama dari NTT, banyak banget anak-anak NTT yang aware sama problem-problem yang terjadi di NTT. Misalkan saya pribadi sangat concern sama masalah pendidikan anak-anak di pelosok yang memiliki angka putus sekolah yang sangat tinggi. Jadi ya again, generasi bermental tempe itu nggak harus berkonotasi negatif sih Tasya. Kita lihat lagi, kenyataannya kita banyak malah yang peka terhadap isu-isu sekarang. Oke, jadi bisa disimpulin nih, Gen Z ini kita generasi yang karena emang udah terpapar dengan
zaman yang semakin modern, kan kita hidup di Iya. zaman postmodernism di mana orang-orang itu udah lebih bebas berekspresi, udah lebih terbuka akan semua perbedaan yang ada gitu. Dan ini kita lansir dari American Psychological Association, katanya Gen Z ini emang yang paling mungkin dari semua generasi untuk melaporkan kesehatan mental yang buruk. Tadi seperti yang Kasiana bilang, karena emang kita generasi yang lebih lebih aware terhadap hal-hal yang traditionally itu dianggap kemarin itu tidak terlalu penting, atau contohnya kayak mental health dan sebagainya. Oke, Kak Siana. Baik Sobat Genbi yang lagi dengerin di Spotify ataupun yang lagi nonton di channel Genbi Komisariat Undana, kita bakal ngulik-ngulik lagi nih sama kegiatan yang diikuti oleh Kak Siena ya. Tadi ada Aya, ada apa lagi tuh tadi Kak? FAO ya kan, dan juga Sekolah Staf Presiden. Mungkin kita mulai pertama dari Aya ya Kak. Aya itu apa sih Kak? Dan motivasi Kak Siena ngikutin Aya dan kegiatan-kegiatan bertaraf internasional itu apa gitu? Ya. Oke, jadi AYA itu dari namanya saja singkatan dari Australia Indonesia Youth Association, dan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Perhimpunan Anak Muda Australia dan Indonesia. Nah, kebetulan AYA ini ada di beberapa chapter di Indonesia dan salah satunya di Nusa Tenggara Timur. Oleh karenanya di sini wadah di AYA ini itu dari namanya saja Perhimpunan Anak Muda Indonesia Australia. Kita anak muda Indonesia sama Australia itu saling bertukar pengetahuan, entah itu bertukar pengetahuan tentang education, terus culture dan sebagainya. Dan selain itu kita sebenarnya ada 3 main project Tasya di AYA. Jadi mostly kita emang wadah untuk membantu anak-anak muda NTT khususnya untuk membantu mereka improve kemampuan bahasa Inggrisnya, especially in speaking skills. Tapi beside of language exchange sebagai program yang meningkatkan kemampuan mereka, juga AYA itu ada 2 program lainnya, namanya itu sharing session. Kalau Australia sendiri itu kan ada banyak sekali program yang bisa anak-anak muda Indonesia khususnya juga NTT bisa ikuti. Nah, di sharing session ini kita provide program-program yang sharing session seperti program beasiswa Australia Awards dan juga program-program lainnya. Kemudian terakhir itu namanya social project. Jadi AYA tidak menutup diri untuk berkolaborasi dengan komunitas atau organisasi lokal di NTT dalam melakukan kegiatan yang ada interaksinya sama society gitu. Nah, kembali ke pertanyaannya terkait motivasi sendiri, karena saya waktu kuliah merasa bahwa English is really important for our life, jadi saya mencari sebuah komunitas yang kayak saya mahasiswa waktu itu belum punya penghasilan yang gratis, program yang gratis, akhirnya ketemu sama AYA. That's why salah satu motivasi pertama itu I really want to improve my skill in English, dan karena tidak punya komunitas yang free dan adanya AYA, that's why saya akhirnya bergabung. Tapi beside of try to improve my skill in English, juga sebenarnya motivasinya itu adalah untuk expand our networking. Karena di AYA itu kita bakal ketemu sama teman-teman dari berbagai latar belakang universitas, which is mereka punya background dan juga knowledge yang lebih banyak. Jadi kita bisa belajar bagaimana kita bekerja secara profesional sebagai menurut saya penting investasi untuk saat nanti kita terjun ke dalam dunia pekerjaan. Kira-kira seperti itu sih Tasya penjelasan singkatnya. Oke Kak, kalau misalnya itu AYA ya kan kita networking sama orang gitu kan supaya bisa membangun future career kita yang lebih baik gitu. Iya, kan. Kalau misalnya kayak Food and Agriculture Organization itu mungkin Kak Siana bisa ceritain lebih lagi gitu kan, pasti banyak nih anak-anak NTT, anak-anak Indonesia, mungkin sobat-sobat Genbi yang lagi nonton nih pengen cari pengalaman gitu, experience ke luar negeri gitu kan. Kayak Kak Siana kemarin itu menurut saya ya keren banget. Kak Siana mungkin bisa cerita lebih lagi, terus tips and triknya juga nih Kak untuk ikut kegiatan-kegiatan berskala internasional. Jadi FAO itu kepanjangan juga dari Food and Agriculture Organization. Jadi dalam sejarahnya itu kan ada Hari Pangan Indonesia. Nah, Hari Pangan sedunia. Nah, Hari Pangan ini kemudian akhirnya FAO ini menginisiasi sebuah program namanya itu konferensi pangan dan pertanian dunia. Dan kebetulan tahun ini tuh tahun kemarin tempatnya itu di Roma, dan saya pertamanya ikut program namanya Sekolah Staf Presiden. Akhirnya kemudian dipilih oleh Bapak Muldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden untuk kemudian mewakili teman-teman Sekolah Staf Presiden ini dengan satu kakak juga dari Bogor dan ikut konferensi Food and Agriculture Organization ini. Nah, apa sih tips dan triknya? Sebenarnya untuk informasi juga buat teman-teman semua, teman-teman juga punya opportunity yang sama untuk ikut kegiatan
FAO ini karena dia setiap tahunnya itu bikin program yang bisa kita ikuti sertakan konferensinya dan kita bisa kirim proyek-proyek kita yang related sama pangan dan pertanian. Kalau anak-anak muda sekarang yang punya interest sama isu-isu terkait pangan dan pertanian, this is really good opportunity untuk kalian bisa join dan daftar di tahun ini bisa jadi untuk bisa punya kesempatan yang sama juga belajar di luar negeri. Nah, kenapa? Apa sih tips dan triknya? Sebenarnya yang pertama, kita Gen Z sekarang itu kan punya kebebasan ya dan juga fasilitas yang besar dalam hal ini teknologi. Artinya kita punya kebebasan untuk mengakses banyak informasi. Nah, usahakan teman-teman semua, sobat Gen Z sekalian, gunakan fasilitas yang ada seperti teknologi untuk akses banyak opportunity. Kemudian yang kedua, jangan sampai menutup diri dengan relasi yang lain. Teman-teman buka diri dengan membangun relasi sebanyak-banyaknya supaya teman-teman bisa dapat lebih banyak lagi kesempatan dan juga informasi tentang opportunity yang teman-teman bisa ikuti. Kira-kira seperti itu sih Tasya. Oke, luar biasa sekali nih, numolas kita ya Sobat Gen Z. Oke, tadi Kasiana udah mention tentang Kasiana ikut organisasi, ikut kayak kegiatan berskala internasional untuk membangun network ya kan Kak, untuk future career Kasiana. Mungkin Kasiana bisa kasih tahu lebih lagi nih, pentingnya membangun network gitu untuk future career sobat-sobat Gen Z mungkin. Ya, jadi kenapa sih menurut saya pentingnya networking itu sebenarnya kalau berkaca pada diri saya sendiri yang punya banyak latar belakang keterbatasan yang kalau compare sama teman-teman di kota itu sangat jauh ya. Dimana saya bertumbuh dan lahir besar di kampung yang orang bisa bilang orang tidak tahu sama sekali saya punya kampung karena banyak keterbatasan di pelosok, tidak ada jaringan internet, bahkan saya setiap liburan pun harus ke kali untuk angkut air dan sebagainya. Nah, keterbatasan ini kemudian menurut saya salah satu pemantik atau alasan kenapa sih networking itu penting untuk bisa membantu mengembangkan diri kita. Karena kalaupun kita tidak punya apa-apa dalam hal material untuk bisa mengakses pendidikan, let's see ya, untuk hal simpelnya, tapi dengan networking itu kita bisa keluar dari diri kita untuk bisa mengembangkan diri. Sebagai contoh saya punya relasi dari kegiatan yang saya pernah ikuti dari 2019, namanya itu Festival Pemuda, namanya Kalailani Hayati. Dan for your information, Tasya, saya ikut sekolah staf presiden, itu sebenarnya dari program yang dibagikan sama saya punya networking ini, Kalailani Hayati. Dan itu tuh hamil satu pendaftaran, baru saya daftar, dan bayangkan dari networking yang satu orang ini, saya bisa dapat kesempatan jadi peserta sekolah staf presiden, dan lebih besar lagi bisa ikut kegiatan yang ke ITLI kemarin, dari FAO yang sudah dijelaskan sebelumnya. Begitu sih. Luar biasa sekali ya Kak Siana. Jadi keterbatasan yang ada itu bukan menjadi penghambat ya, melainkan pemantik untuk kita supaya bisa maju lebih lebih jauh lagi gitu ya. Iya, betul. Oke Kak Siana. Nah, ini nih Kak, kan Kak Siana udah ikut berbagai kegiatan gitu kan. Apa sih mungkin bisa cerita nih ke sobat-sobat Gen Z benefit-benefit yang Kak Siana dapatin gitu dari kegiatan-kegiatan tersebut? Oke. Jadi benefitnya itu ada banyak sekali ya teman-teman semua sobat Gen Z sekalian. Kenapa sih kita harus ikut kegiatan yang bertaraf nasional maupun internasional? Pertama tadi sudah dijelaskan, kita punya networking yang banyak, atau relasi yang banyak. Kalaupun kita dari pelosok sekalipun, kayak Kak Kalailani Hayati selalu bilang, biarpun kita kecil tapi lihatlah laut yang konsisten bergelombang. Jadi biarpun kita kecil maupun terpencil, tapi dengan kita punya kemauan, tekad, usaha, dan doa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertaraf nasional maupun internasional, akhirnya kita punya networking atau relasi yang banyak, yang mana relasi ini tuh sangat membantu karir kita ataupun mengembangkan diri kita ke depannya gitu. Itu yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, kalau misalkan kita punya hati, punya tekad untuk membangun daerah kita, misalkan contoh saya membangun pendidikan anak-anak di kampung, adik-adik di kampung saya, dengan relasi kegiatan taraf nasional internasional ini kita dibantu untuk pendanaan atau funding program-program kita. Jadi dengan kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional seperti ini, kita yang tadi mengeluh tentang tidak punya uang, tidak punya duit, let's see, tapi dengan kegiatan ini kita terbantu untuk pendanaan program-program kita yang tujuannya pasti baik. Jadi ada banyak sekali benefit yang sebenarnya tidak bisa disebutkan satu-satu karena waktu juga, tapi gambarannya seperti itu. Oke Kak Siana, mungkin dari saya kemarin kan saya itu sempat ngikutin Kak Siana gitu ya kan di Instagram. Terus Kak Siana posting tentang Waisili gitu kan. Iya betul. Saya lihat nih banyak kegiatan yang diikuti oleh Kak Siana. Apalagi kita tahu ya teman-teman, Waisili itu adalah yang Southeast Asia Leadership Initiative
Jadi itu dimana kan kegiatan-kegiatan yang difunding langsung oleh US Embassy untuk anak-anak di Asia Tenggara gitu kan. Dan itu memang sangat ketat sekali ya kan Kak seleksinya gitu. Waktu kemarin Kak Sienna lulus gitu saya juga udah wah keren banget gitu. Tapi waktu cek Instagramnya Kak Sienna kok kenapa nih Kak? Kok tiba-tiba mengundurkan diri gitu? Iya betul sekali. Jadi seperti yang Tasya bilang, program Wisely Academic Fellowship ini tuh one of prestigious program yang ada di Indonesia ya. Banyak sekali teman-teman muda yang memburu beasiswa ini begitu. Dan saya pribadi dari saya semester 3 waktu itu, saya sudah apply program ini dan sekadar informasi buat teman sobat Genbi sekalian, saya bisa lolos itu percobaan yang kelima. Dan percobaan kelima ini kemarin itu ketika saya bersamaan lolos program pendidikan profesi guru yang sudah saya jelaskan. Jadi pada saat yang bersamaan saya pasti berusaha lah, siapa juga yang mau menyayangkan kesempatan yang luar biasa, sudah mencoba berkali-kali dan akhirnya lolos. Jadi singkat cerita saya meminta izin kepada pihak universitas dalam hal ini mulai dari dekan, kemudian ketua prodi dari program pendidikan profesi guru, bahkan sampai ke Bapak Rektor. Tapi sayangnya tidak diizinkan. Alasannya karena PPG ini adalah program yang sangat singkat. Jadi kalau misalkan saya izin berangkat studi ke US selama 5 minggu, itu cukup menyita waktu dan saya akan tertinggal banyak. That's why akhirnya saya diharuskan untuk memilih. Jadi harus punya kebesaran hati untuk apakah saya harus memilih PPG atau Wisely. Nah kemudian akhirnya kalau Tasya lihat juga update di Instagram saya memilih pendidikan profesi guru. Artinya saya bayangkan mengorbankan program yang menurut saya banyak orang yang menginginkan posisi saya, tapi akhirnya saya membesarkan hati untuk meninggalkan itu dan memilih pendidikan profesi guru. Kenapa sih atau apa sih kemudian cara atau kemudian tips dan trik yang kemudian membuat saya akhirnya memilih pendidikan profesi guru? Kembali lagi sih kepada prioritas kita. Bahwasanya setiap orang pasti punya jalan hidup masing-masing dan punya plan masing-masing, goalsnya itu bakal mau bagaimana. Nah karena saya memang punya passion menjadi educators dan di sini menurut saya sangat sia-sia sih kalau kita kaya akan ilmu tapi kita tidak manfaatkan ilmu itu untuk bermanfaat buat orang lain. Nah menurut saya being an educators atau jadi guru itu adalah salah satu jalan yang menurut saya bisa berbagi pengetahuan saya. Dan akhirnya saya melepaskan Wisely dan ya seperti yang saya lihat akhirnya saya sudah tidak berangkat lagi ke US saat itu dari 2022. Tapi dibukakan jalan ya Kak dari Tuhan untuk bisa ke Roma, Italia. Wah luar biasa sekali teman-teman. Baik Kak Sienna. Nah kalau kita di NTT ini kan masih ada beberapa wilayah gitu ya kan yang masih digolongkan dalam wilayah 3T gitu. Mungkin beberapa saudara-saudara kita, mungkin sobat-sobat Genbi atau Gen Z saat ini merasa seperti insecure gitu. Insecure atau mungkin aksesnya kurang terhadap pendidikan yang berkualitas gitu ya kan Kak. Atau mungkin dari wilayah-wilayah yang tidak terjangkau gitu dengan teknologi contohnya. Sehingga mereka merasa kayak saya kurang gitu kesempatan saya untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Mungkin pesan dari Kak Sienna apa sih Kak supaya bisa memotivasi sobat-sobat Genbi, saudara-saudara kita di wilayah-wilayah 3T supaya mereka bisa lebih mau untuk berjuang agar bisa berkembang. Ya, jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah mindset. Jadi mengubah mindset atau pola pikir kita. Misalkan tadi saya bilang keterbatasan itu bukan menjadi penghalang, tapi melainkan pemantik untuk kita berjuang lebih lagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki kondisi yang seperti saya, punya background yang sama kayak saya, 3 hal penting yang menurut saya perlu dilakukan atau diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan itu adalah tekad, usaha, dan juga doa. Karena kalau misalkan kita memang punya tekad yang besar, saya ingin menjadi X atau sesimpel saya ingin menyelesaikan pendidikan sarjana, kemudian dibarengi dengan usaha kita, kalau memang punya tekad seperti itu atau niat seperti itu, usahanya itu seperti apa? Jadi kalau misalkan dia belajarnya cuma 3 jam dalam sehari, kalau kita punya keterbatasan, artinya kita harus punya lebih lagi waktu belajarnya dibandingkan orang lain yang mungkin backgroundnya lebih baik dibanding kita. Dan pastinya doa, karena setiap tekad dan juga usaha yang baik, tujuannya baik, murni untuk bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain demi kemuliaan Tuhan, pasti akan terberkati. Seperti itu sih kira-kira untuk pesan buat teman-teman semua.
Oke nih Kak, kalau misalnya tadi untuk saudara-saudara kita yang mungkin merasa terbatas gitu ya kan. Kalau misalnya secara umum nih, secara general untuk sobat-sobat Gen Z, ini pasti mayoritasnya Gen Z juga nih yang lagi nonton dan juga lagi dengerin podcast kita. Mungkin pesan dari Kasiana gimana nih supaya kita bisa lebih produktif gitu. Soalnya kan kita udah hidup di zaman yang dimana kita sangat-sangat open for opportunities gitu kan. Ya, jadi teman-teman semua sobat Gen Z yang mungkin terkategori juga Gen Z dan mungkin seusia dengan saya, karena ada banyak orang yang kadang merasa sudah sangat terlambat untuk mungkin memulai hal yang baru. Jadi menurut saya pesannya, kalau teman-teman mendengarkan mungkin podcast ini dan selama ini mungkin terjebak dalam zona nyamannya, dalam artian teman-teman memanfaatkan waktunya hanya untuk hal yang tidak penting dan sebagainya. Dengan podcast ini saya berpesan buat teman-teman, harapannya tidak ada kata terlambat buat orang untuk memulai hal yang baru. Usia berapapun itu, kalau misalkan teman-teman memang punya tekad untuk mau mencoba hal yang baru yang positif atau konotasinya positif, dicoba saja mulai dari sekarang. Tinggal teman-teman menata kembali pola pikirnya seperti apa, kemudian dari apa yang sudah di-share, didapatkan dari setiap teknologi yang teman-teman manfaatkan, gunakan juga dengan baik. Dan yang paling akhir dari saya, menurut saya, yang paling penting dari semua hal yang kita punya di dunia ini, itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak hanya memperkaya diri sendiri, tapi kita gunakan kekayaan diri, entah itu dalam hal insight atau secara material, untuk juga bermanfaat buat orang lain di sekitar kita. Nah, seperti itu Tahya. Oke Kak Siena, terima kasih banyak Kak udah sharing-sharing sama kita nih di Gen Z. Tadi sangat-sangat insightful. Saya sendiri juga belajar banyak gitu ya kan Kak. Bagaimana sih kita Gen Z itu, kita sekarang udah hidup di zaman yang semakin berkembang gitu. Banyak teknologi, kita udah semakin terbuka. Dan oleh hal-hal inilah gitu, sebenarnya kita harusnya lebih bisa mengoptimalkan kesempatan yang ada nih. Dan juga bagaimana kesempatan yang kita dapatkan ini bisa tidak berhenti aja gitu di kitanya, tapi dapat kita salurkan ke lingkungan kita. Kita bisa berdampak positif bagi lingkungan kita, teman-teman. Sobat Gen Z, jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe di YouTube channel Gen Z Komisariat Undana. Dan podcast Gen Z juga sekarang udah bisa didengerin di Spotify dengan nama podcast Gen Z Diskusi. Sampai jumpa di podcast Gen Z berikutnya. Dadah! Dadah!